Saking cintanya, Dani Carvajal ogah main di Eropa jika cabut dari Real Madrid. Sebuah harapan diapungkan Dani Carvajal. Sang bek berharap bahwa ia bisa berkarir lebih lama di Real Madrid. Seperti yang sudah diketahui, bek 32 tahun itu adalah salah satu pemain senior di Real Madrid saat ini. Ia merupakan produk Akademi Los Blancos dan sudah 11 tahun terakhir ia menjadi pilihan utama di sisi kanan pertahanan El Real. Namun saat ini kontrak Carvajal mulai menipis di Bernabeu, ia bisa cabut dari ibu kota Spanyol itu di tahun depan sebagai free agent. Baru-baru ini Carvajal dikonfirmasi mengenai kondisinya di Real Madrid. Ia menyebut bahwa ia masih belum mau pindah dari Los Blancos. Kepada The Athletic, Carvajal berharap bahwa kontraknya bisa diperpanjang oleh manajemen Real Madrid. Ia merasa masih bisa berkontribusi untuk Los Blancos sehingga ia ingin bertahan lebih lama. Saya pribadi berharap masih bisa berkarir di klub ini untuk beberapa tahun ke depan, ungkap Carvajal. Jika memang nantinya Real Madrid tidak memperpanjang kontrak Carvajal, sang bek ogah untuk lanjut di Eropa, ia lebih memilih pindah keluar Eropa karena ia tidak mau bertemu dengan Real Madrid. Carvajal sendiri masih akan dipercaya mengawal pertahanan Real Madrid setelah jeda internasional nanti. Ia akan menjaga pertahanan El Real saat mereka menghadapi Real Sociedad pada tanggal 15 September nanti. Kelimpungan ditinggal Toni Kroos, Real Madrid ajak gelandang Barcelona jadi penerus Saviola. Real Madrid kini kelimpungan setelah ditinggal oleh pemain gelandang, Toni Kroos. Toni Kroos meninggalkan Real Madrid karena memutuskan untuk pensiun. Kini Real Madrid melakukan manuver ingin membajak pemain Barcelona menjadi pengkhianat. Jika transfer ini terjadi, pengkhianat Barcelona akan muncul kembali setelah 18 tahun. Diketahui, Real Madrid telah kehilangan salah satu gelandang terbaik mereka, yaitu Toni Kroos, pada akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Kepergian Kroos dari Santiago Bernabeu jelas membuat Real Madrid perlu mencari pewaris legasinya. Rencananya, Los Blancos ingin memanfaatkan gelandang yang ada di skuad mereka saat ini. Akan tetapi, belum ada gelandang milik mereka yang dinilai cocok untuk menjadi pewaris Kroos. Hal itu membuat Real Madrid terus mencari pengganti mantan gelandang timnas Jerman tersebut. Dilansir dari Sportskida, pelatih Carlo Ancelotti sebenarnya sudah mengincar satu nama untuk menjadi pengganti Kroos. Sosok pemain yang dimaksud adalah gelandang andalan gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Ancelotti menilai de Jong cocok dengan skemanya dan mampu menjadi penerus Kroos pada masa depan. Gelandang asal Belanda itu juga sudah lama tidak masuk ke dalam skuad Barcelona karena masalah kebugaran. Meski demikian, Ancelotti yakin Real Madrid akan bisa membuat kondisi fisik de Jong kembali fit. Tidak hanya itu, harga de Jong kemungkinan akan lebih murah karena kontraknya segera berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2026. Artinya, Real Madrid bisa menebus ex-gelandang Ajax tersebut dengan biaya terjangkau pada musim panas 2025. Jika benar-benar pindah ke Real Madrid, maka de Jong akan menjadi pengkhianat Barcelona untuk pertama kalinya dalam 18 tahun terakhir. Pasalnya, pemain terakhir yang membelot dari Barcelona dan bergabung dengan Real Madrid adalah Javier Saviola pada 2007. Carlo Ancelotti masuk kandidat pelatih terbaik tahun 2024. France Football baru saja merilis daftar 30 besar nominasi Ballon d'Or tahun 2024, dan sama seperti biasanya, mereka juga merilis daftar calon pelatih terbaik. Pemilihan pelatih terbaik memang cukup subjektif. Saat ini ada beberapa penyelenggara yang rutin melakukannya. FIFA punya penghargaan sendiri, dan kini, France Football punya penghargaan sendiri. Di tahun 2024 ini, untuk pertama kalinya France Football menyelenggarakan pemilihan pelatih terbaik. Bisanya mereka hanya memiliki 3 kategori penghargaan, yaitu Ballon d'Or, Copa Trophy, dan Yashin Trophy. Sekarang, untuk pertama kalinya, mereka juga bakal menentukan pilihan untuk pelatih terbaik alias Men's Coach of the Year. Untuk edisi pertama penghargaan pelatih terbaik, France Football merilis daftar 6 nama nominasi, di antaranya, Xabi Alonso, Bayer Leverkusen, Carlo Ancelotti, Real Madrid, Luis de la Fuente, Spanyol, Gianpiero Gasperini, Atalanta, Pep Guardiola, Manchester City, dan Lionel Scaloni, Argentina. Melihat 6 nama di atas, siapa yang pantas disebut sebagai pelatih terbaik untuk tahun ini? Mengingat penghargaan ini adalah edisi pertama dari France Football, masih sulit memprediksi siapa yang bakal menang.
ada nama Luis de la Fuente yang berhasil membawa Spanyol menjuarai Euro 2024, tapi ada pula Carlo Ancelotti yang mempersembahkan trofi Liga Champions untuk Real Madrid. Di sisi lain, ada Xabi Alonso yang sensasional bersama Bayer Leverkusen sepanjang musim lalu. Siapa yang pantas? Federico Valverde pilihan yang tepat sebagai pengganti Toni Kroos di Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji kualitas yang dimiliki Federico Valverde dan yakin kalau dia bisa menggantikan Toni Kroos meski dalam peran yang berbeda. Banyak keraguan yang muncul tentang bagaimana permainan Real Madrid ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa dia akan pensiun musim panas ini. Tidak adanya legenda Jerman tersebut di lini tengah Los Blancos tampak asing, dan lubang yang dia tinggalkan terlihat jelas pada laga kompetitif pertama Madrid musim ini ketika menghadapi Atalanta di Piala Super UEFA. Los Merengues seperti tidak memiliki penghubung antar lini, hal yang juga disorot pada laga pembuka mereka di La Liga ketika ditahan imbang Mallorca. Tetapi, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Federico Valverde bisa menjadi pengganti Kroos. Menurutnya, pemain internasional Uruguay itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia masih terus berkembang, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih baik dan kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim. Ia pemain yang tak tergantikan berkat kualitas, kekuatan dan kecepatannya, kami beruntung memilikinya. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya, ucap Don Carlo dikutip dari situs resmi klub. Valverde berperan penting saat Los Blancos meraih 3 poin pertama mereka di Santiago Bernabeu musim ini dengan menghajar Real Valladolid 3-0. Sang gelandang turut menyumbang gol untuk membuka kemenangan timnya lewat tendangan bebas. Dia juga dinobatkan sebagai Man of the Match usai peluit panjang dibunyikan. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas 2024. Ex-pilar AC Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Sebanyak 80.000 fans datang guna menyaksikan seremoni presentasi Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu. Kedatangan Mbappe ke Madrid sekaligus menyudahi sebuah drama panjang. Sudah sekitar 7 tahun sang bomber menjadi target buruan Los Blancos. Peluang terbesar Mbappe untuk gabung Madrid sempat terbuka pada musim panas 2022. Namun, dia malah memperpanjang durasi kerja dengan PSG. Memang dasar jodoh tak kemana, 2 tahun berselang, Mbappe dan Madrid bersatu. Situasi panas Trent Alexander-Arnold, Liverpool bisa jadi korban terbaru Real Madrid. Liverpool memang berhasil mengamankan kemenangan saat menjalani laga kandang di pekan kedua Liga Inggris lalu saat menghadapi Brentford, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Namun ada hal yang membuat Liverpool patut was-was saat meraih kemenangan berharga tersebut. Pada laga itu, pelatih Arne Slot memutuskan untuk mengganti Trent Alexander-Arnold dengan Conor Bradley di menit ke-72. Rupanya hal tersebut tak berkenan di benak Trent Alexander-Arnold. Ia sepertinya cukup kecewa lantaran tak bisa memainkan laga hingga usai. Bek kanan timnas Inggris ini terlihat tak begitu ceria saat merayakan kemenangan Liverpool. Ketidakpuasan yang timbul dari sang pemain membuat situasi Liverpool serba tak jelas. Bisa saja Trent Alexander-Arnold menjadi tak betah di Anfield dan memutuskan hengkang.
Pasalnya kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir Juni tahun 2025 mendatang. Andai tak segera memperpanjang kontrak, ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun pada bursa transfer Januari tahun 2025 nanti. Kekhawatiran The Reds barangkali tertuju kepada Real Madrid. Bisa saja raksasa Spanyol itu tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan pihak Arnold. Real Madrid bisa mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dengan memanfaatkan situasi kontrak kerja yang ada saat ini. Liverpool barangkali bisa menengok ke PSG untuk merasakan perihnya El Real mengambil pemain bintang mereka secara gratis.